semua, kami dari kelompok 4.5 akan membahas mengenai desain rasional institusi internasional dalam memecahkan masalah kerjasama. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah institusi internasional untuk mengetahui lebih lanjut mengenai institusi internasional dan pemecahan masalahnya. Langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Setiap harinya, dunia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerjasama internasional, mulai dari krisis lingkungan hingga konflik antar negara. Untuk itu, kita membutuhkan institusi internasional yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara memastikan institusi-institusi ini dapat bekerja secara efektif? Nah, sebuah penelitian terbaru telah mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dengan cara menganalisa bagaimana desain rasional dari institusi internasional dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama global. Kemudian penelitian ini juga mengkaji 21 studi kuantitatif untuk memahami apa yang membuat sebuah institusi internasional berhasil atau gagal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu ada penjelasan model. Model yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Koremenos, Lipson, dan Snidal yang berfokus pada 3 aspek utama. Pertama, penegakan aturan. Bagaimana institusi memastikan setiap anggota mematuhi kesepakatan yang ada. Kedua itu sentralisasi. Seberapa terpusat proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan desain rasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas institusi internasional, khususnya dalam hal sentralisasi dan fleksibilitas. Ketika sebuah institusi memiliki struktur pengambilan keputusan yang terorganisir dengan baik, maka mereka dapat merespon masalah global dengan lebih efektif. Sementara itu, fleksibilitas memungkinkan institusi untuk menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan perubahan kondisi dan dinamika internasional. Nah, selanjutnya itu ada bagian kritik dan alternatif. Pendekatan rasional ini tidak luput dari kritik. Para ahli ini berpendapat bahwa fokus pada rasionalisme saja tidak cukup, karena mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang sangat penting dalam kerjasama internasional. Teori konstruktivisme misalnya menekankan bahwa nilai, norma, dan konteks historis memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku institusi dan negara-negara anggota. Sementara, rasionalisme ini membangun kerangka kerja berdasarkan aturan dan struktur formal. Konstruktivisme memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel, yang memperkuat hubungan antar negara melalui nilai-nilai bersama dan sejarah yang sama. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan strategi yang lebih komprehensif dan mendalam menangani masalah-masalah kerjasama di tingkat global. Lalu, selanjutnya ada bukti empiris yang mendukung efektivitas struktur rasional dalam beberapa area tertentu. Misalnya dalam perjanjian perdagangan internasional dan kesepakatan lingkungan, di mana mekanisme penegakan dan struktur penyelesaian sengketa yang jelas memberikan manfaat yang nyata. Namun, masih ada kesenjangan dalam penelitian tentang peran lembaga informal dan dampak yang lebih luas dari pilihan desain pada perilaku negara. Sebagai generasi muda yang akan mewarisi masa depan, kita perlu melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang. Desain rasional memang penting untuk menciptakan struktur yang efisien, tetapi kita juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan jangka panjang. Kerjasama internasional seharusnya tidak hanya didasarkan pada efisiensi dan keuntungan, namun juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Tantangan utama dalam desain institusi internasional adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan struktur rasional dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Institusi internasional perlu memiliki mekanisme yang jelas dan terukur, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas untuk merespon kebutuhan yang berbeda dari setiap negara anggota. Pada akhirnya, desain rasional institusi internasional bukanlah sebuah solusi yang sempurna untuk semua masalah kerjasama global. Namun, dengan mengintegrasikan pendekatan rasional dan konstruktivis, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, kita dapat menciptakan sebuah institusi yang lebih efektif dalam menangani tantangan global. Nah, dalam hal ini, yang kita butuhkan adalah sebuah keseimbangan antara struktur yang kuat dan fleksibilitas yang memadai, antara efisiensi dan keadilan, serta antara kepentingan global dan kebutuhan lokal. Kemudian untuk masa depan kerjasama internasional, itu bergantung kepada kemampuan kita untuk merancang institusi yang tidak hanya rasional dan efisien, akan tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan yang beragam dari komunitas global. Hanya dengan pendekatan inilah, institusi internasional dapat benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kerjasama global yang semakin kompleks. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmu mengenai institusi internasional yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.